Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini kita akan coba bahas kembali ceritanya Fajar, karena ini lanjutan dari cerita yang kemarin. Dan buat teman-teman semuanya, penggemarnya Fajar silahkan kumpul di video ini. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga Instagram aku di CSA2024_. Dan buat teman-teman semuanya, informasi buat teman-teman semua yang ingin pesan kaos sahabat CSA itu nanti akan aku bahas di grup. Dan teman-teman yang udah bergabung di grup WhatsApp, terima kasih kalian sudah bergabung, terima kasih kalian sudah berbagi cerita, sharing dengan teman-teman yang lainnya. Dan alhamdulillah aku juga seneng banget bisa ngobrol langsung dengan kalian melalui WhatsApp grup itu. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan kalian klik aja link yang ada di deskripsi video. Dan untuk teman-teman semuanya yang pengen samaan bajunya dengan kita, nanti aku bakalan kasih form pemesanan kaosnya. Dan terakhir itu di tanggal 20 Oktober ya. Jadi nanti bulan Oktober ini aku proses, dan bulan November awal itu aku bakalan kirimin ke kalian semuanya. Dan untuk contoh desain bajunya aku bakalan kasih nanti di grup WhatsApp. Kalian silahkan bergabung dulu di grup WhatsApp CSA. Dan mudah-mudahan sih nanti contoh bajunya, desainnya itu aku bakalan foto langsung, dan kalian bisa lihat nanti desain bajunya setelah aku foto. Atau bisa juga nanti desainnya itu yang baju belum jadi gitu loh, jadi nanti aku bakalan kirim aja di grup WhatsApp gitu. Silahkan bergabung. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah bergabung, dan terima kasih juga kalian semuanya yang udah sempatkan waktunya untuk menonton video aku malam ini. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Sumpah aku tuh bener-bener kaget banget dengan perubahannya Fajar sekarang. Jadi kemarin itu aku sempat ketemu sama dia untuk beberapa saat. Sebenarnya agak sedikit kecewa juga dengan waktu yang diberikan, dan ternyata dia tuh nggak bisa full 1 harian bersama aku. Jadi kemarin itu aku ketemu sama dia tuh cuman beberapa jam doang, dan kita cuman ngobrol di salah satu mall yang ada di Bogor. Terus habis itu aku ajak dia juga ke taman, dan setelah itu tuh baru dia pulang kembali lagi ke tempat dia bekerja. Dan dia tuh lagi tugas di Bogor, dan nanti juga bakalan balik lagi ke kampung halaman. Dan aku bakalan kangen banget sih sama suasana itu. Dan kita juga bakalan ketemu lagi nanti di Lebaran. Dan Lebaran nanti di tahun 2025 itu di bulan Maret ya kalau nggak salah. Nanti aku bakalan ketemu lagi dengan Fajar, dan kita bakalan banyak waktu untuk bisa ngobrol, untuk bisa main, untuk bisa nostalgia, karena aku udah kangen banget sama masa-masa itu. Dan kemarin itu waktu yang sedikit itu aku gunakan untuk hal-hal yang menurut aku tuh kayak udah nggak bisa lagi diulangi gitu. Dan aku kangen banget sama dia, dan kemarin itu sempat juga aku pelukan sama dia, pelukan seperti sahabat yang kangen dengan sahabat kecilnya gitu. Aku jadi nangis kan jadinya, kayak gimana ya, pas pas perpisahan kemarin itu tuh kayak sama-sama nggak tega gitu loh ninggalin satu sama lain. Terus juga dia kaget dengan perubahan aku kan. Dia ngomong kayak gini, "Deh lo beneran nih kayak gini." Jadi kok bisa sih kayak gitu kan, kok lo jadi gemoy banget sekarang. Nah dia itu kan sekarang udah tinggi udah badannya tinggi, postur tubuhnya tinggi. Terus juga postur tubuhnya itu tuh kan yang udah terlatih gitu ya. Dia kan seorang prajurit gitulah, dan dia tugas di salah satu tempat di kampung aku. Cuman dia sekarang tuh lagi dinas keluar sebentar, nanti bakalan pergi lagi. Karena kemarin itu juga pas di ulang tahun yang di Monas itu loh. Nah itu tuh dia juga ikutan di sana. Tapi aku nggak bisa ke sana karena dia lagi tugas. Aku juga nggak bisa gangguin dia pas di Monas itu. Makanya dia kemarin itu ngasih tahu sama aku langsung ke Bogor aja. Nanti kita akan ketemunya di Bogor gitu. Dan dia tuh kaget dengan perubahan aku. Terus juga kemarin itu dia ngerangkul badan aku. Dia tinggi banget sama aku kan. Dia kan tingginya 176an gitulah. Sedangkan aku tingginya 165. Dan kalian bayangin sendiri deh gimana bentukannya aku ketika
barengan sama dia itu kayak angka 10. Terus apa namanya, dia kan seneng banget sama bakso, terus dia seneng banget sama somai yang dulu tuh sering banget kan dia sering mampir ke sekolahan aku kan, sering beli somai yang di depan sekolahan aku tuh, dia seneng banget sama somai. Jadi kemarin itu kita jalan-jalan sambil nyari jajanan yang waktu itu dulu kita sering makan kayak gitu. Terus kemarin itu tuh nggak terlalu bebas untuk berekspresi ya, karena kita di tempat umum. Terus juga kita kan kayak ya udahlah sahabatan yang udah lama nggak ketemu gitu kan. Sempet pegangan tangan juga, cuman agak malu gitu lah. Untung dia itu pakai sweater. Jadi tuh seragam dinasnya dia itu tuh kayak ketutup sama sweaternya dia. Jadi ya dia nggak terlalu begitu malu gitu. Walaupun celananya pasti bakalan ketahuan sih itu dia sebagai sebagai apa kayak gitu kan. Terus sempat nangis juga kemarin tuh, nangis pas udah mau selesai, kayak jamnya udah selesai nih. Dia bilang kayak gini, dia maaf banget ya aku nggak bisa lama-lama, aku sebenarnya pengen banget lama-lama, pengen seharian bareng sama kamu kata gitu. Ya kalau bisa sih aku bakalan main ke tempat kamu, tapi aku nggak bisa kata gitu. Jadi tuntutan pekerjaannya dia juga mengharuskan dia untuk kembali. Terus juga ya udah aku memahami itu semua, sehingga pada saat itu kita pisah. Aku sampai kayak netesin air mata gitu loh pas kemarin itu pisah sama dia. Karena udah lama banget gak ketemu kan, dari tahun 2018 deh. 2018, 2019 bapak aku meninggal. Itu tuh kapan aku pulang. Nah, pas aku pulang itu tuh ketemu sama dia juga sih. Dia juga bantuin gali kubur kan. Waktu itu kan dia emang deket juga sama bapak aku kan. Bapak aku kan dulu sering main ke warung, terus juga kenal lah gitu. Jadi pas aku belum nyampe rumah tuh si Fajar itu bantuin gali kubur, sama Kak Haji juga ada waktu itu gitu. Jadi ya momen aku sama Fajar tuh luar biasa sih, dari kecil sampai gede gitu. Terus em, aku video callan sama mama kan, video call sama mama, aku ketemu sama Fajar mah gitu kan. Terus mama aku nangis kayak, kalian udah gede banget sekarang, jadi inget dulu tuh pas kecil gimana gitu. Terus eh drama masa kecil dulu tuh masih ingat sama mama gitu, suka apa namanya, suka berantem terus baikan lagi gitu kan. Aku pengen lanjutin cerita yang kemarin yang waktu berantem waktu pas kecil itu ya, tapi momen pas ketemu kemarin tuh masih berasa gitu loh. Jadi aku pengen cerita itu dulu sebentar ya, jadi nanti aku bakal lanjutin habis aku ceritain ini karena masih hangat nih, karena masih hangat. Terus juga kemarin itu tuh aku nggak sempet kayak dokumentasiin yang kayak gimana gitu loh. Ada sih fotonya kemarin itu, cuman ada di HP dia bukan di HP aku. Ya kan HP aku masih belum bagus ya, HP aku tuh masih buram kalau di foto tuh, jadi kurang bagus aja gitu, jadi pakai HP dia. Terus apa namanya, video callan tuh kan pakai HP dia tuh kan, video callan sama mamanya dia, terus sama mama aku juga. Terus baik-baik kalian di sana, jaga-jaga diri kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus jangan lupa sering-sering main, sering-sering ketemu, liatin kabarnya seperti apa gitu, karena aku juga udah 2 tahun gak pulang kan. Ya mudah-mudahan nanti tahun depan di Lebaran aku bakalan pulang. Ya aku nggak tahu sih aku bakalan balik lagi ke sini atau aku bakalan udahan di Jakarta ini, aku bakalan menetap di kampung atau kayak gimana. Nanti aku bakalan komunikasi dulu sama orang tua aku gitu, nanti lanjutannya seperti apa gitu. Aku pengennya sih pengen kerja di rumah aja walaupun gajinya kecil, tapi aku selalu ketemu sama orang tua aku gitu. Terus kayak gimana ya, udah capek aja gitu di sini gitu, apalagi sendiri. Terus apa-apa sendiri, kalau lagi sakit ya udah ditahan aja sendiri, kalau lagi nggak ada apa-apa ya ditahan aja gitu. Ya sedih aja gitu, makanya aku nggak pernah mengeluhkan gimana keadaan aku di sini ke orang tua aku gitu, karena aku nggak mau mereka tuh kepikiran gitu kan. Terus pas ketemu sama Fajar kemarin tuh seneng banget, apa ya, kita terakhirnya itu tuh di rumah makan Padang. Jadi dia kan Fajar itu suka juga sama nasi Padang, cuman dia tuh nggak dibolehin. Jadi pas lagi pelatihan itu, pas lagi dia tugas itu tuh, dia tuh nggak dibolehin makan nasi Padang berlebihan gitu loh. Jadi dia tuh ada kantin sendiri, terus ada tempat makan apa namanya, pantry sendiri tuh. Jadi mereka tuh makanan-makanan yang sehat-sehat gitu loh. Jadi kalau makanan di luar itu yang kaki lima dan lain sebagainya, itu tuh kayak nggak dianjurkan untuk makan. Nah kebetulan kemarin itu pas lagi kita jalan, dia tuh ngebebasin seleranya dia gitu loh. Jadi dia kayak, ayo deh anterin gue, cariin gue makanan ini, gue pengen makan ini gitu-gitu. Jadi kayak dia manja lagi gitu loh, walaupun kita tuh sama-sama udah dewasa.
Tapi ketika kita ketemu, aku ngerasa dia tuh masih seperti Fajar dulu yang aku kenal gitu loh. Dia nggak pernah berubah, dia nggak pernah yang kayak menyombongkan diri. Walaupun sekarang dia posisinya udah bagus gitu loh. Dan ya udah seneng aja gitu. Banyak yang heran sih kemarin itu pas ngelihat aku kan aku kan jemput dia tuh aku dijemput sama dia, bukan aku yang jemput. Jadi aku tuh turun dari stasiun, dijemput sama dia, dan waktu itu dia bukan cuman sih, lebih kayak dia pakai kendaraan kantor. Terus kata dia, sorry ya dia, gue jemputnya pakai kendaraan ini soalnya nggak ada motor, kata dia gitu. Udah nggak apa-apa, kata gitu kan. Terus waktu itu aku beliin dia roti karena dia juga seneng roti. Karena kebetulan waktu itu aku lewat ada roti gitu. Terus aku beliin dia sambil jalan tuh pakai mobil kendaraan kantor. Terus di jalan tuh sama-sama awkward gitu loh, gimana sih, kayak canggung, gimana sih ngobrolnya gitu kan. Terus dia langsung memulai pembicaraan dengan omongan kayak, sumpah gue kaget banget sama perubahan lu dek gitu. Dia pertama omongannya itu tuh, gue kaget banget, kirain gue tuh bukan elu, kata dia gitu. Masa sih? Iya. Tadi tuh gue sampai kayak, mana sih si Ade, mana sih bajunya sama lagi. Kalau tadi bilangnya bajunya warna ini ya. Terus gue lihat banyak sih bajunya warna itu. Gue kira tadi tuh yang itu tuh yang di belakang lu tadi. Gue kira itu tahu karena bajunya sama. Terus pas gue lihat, sumpah gue kaget banget, lu berubah banget sekarang. Terus gue diem kan waktu itu. Enggak, sorry lah, sorry. Bukan maksud gue kayak gimana, maksud gue kayak berubah aja gitu, kayak lebih fresh, kata dia gitu kan. Terus gue langsung muji dia juga kan, lu juga makin keren aja Jar, sumpah bakalan banyak banget sih yang kelepek-kelepek sama lu gitu kan. Gimana sekarang hubungan lu sama si itu gitu kan. Enggak gue udah putus sama dia gitu. Karena terakhir kali tuh aku ngobrol sama dia tuh, dia kan pernah ngomongin tentang pasangan gitu kan, pacar gitu kan. Tapi setelah dia pendidikan lain-lain sebagainya dan sekarang udah kerja, itu tuh dia lebih fokus ke karirnya dia gitu. Jadi sekarang tuh dia belum nikah juga sama kayak aku. Dan kata mamanya sih tunggu aja dulu, nanti paling di angka 30-an ke atas baru dia nikah gitu. Sama kayak aku sih, aku tuh lebih pikir kayak gimana ya, masa tua aku pengennya sih nggak nikah, aku nggak pengen nikah gitu. Cuman ya lihat nanti aja. Oke, itu adalah cerita aku tentang Fajar yang gak begitu banyak sih, cuman momen aku ketemu sama dia itu luar biasa. Dari awal aku dijemput di stasiun Bogor, terus habis itu aku juga dianterin lagi ke stasiun Bogor dan kita pamitan, dan aku tuh di mobil sama dia pas mau pulang itu tuh pelukan itu lama banget, dan dia bilang jaga diri baik-baik. Terus abis itu kalau ada apa-apa cerita, gue masih di sini tuh kurang lebih 1 bulan lagi. Nggak 1 bulan deh, 1 minggu lagi, kata dia gitu. Jadi tuh ada tambahan gitulah waktu di situ. Awalnya dia kan cuma bilangnya 1 minggu ya. Jadi tapi dia bilangnya ada tambahan waktu gitulah. Terus ya udah deh, akhirnya aku sama dia bisa. Terus udah deh, fotonya dia tuh, foto yang di HP-nya dia tuh belum dikirim ke aku. Ya susah juga sih ngubungin dia karena HP-nya dia tuh nggak setiap hari itu standby gitu loh. Jadi nggak tahu deh, aku juga sering kalau misalkan aku WA dia pagi nih, kadang dia balasnya tuh sore atau enggak malam pas mau tidur kayak gitu. Dan setiap aku tanyain foto tuh iya doang, belum nyampe juga. Makanya kayaknya sih dia lebih kayak ntar aja gitu. Kemarin itu cuma 2 doang sih fotonya sama dia gitu. Udah ya, itu cerita Fajar yang kemarin. Nah sekarang aku mau lanjutin cerita Fajar yang waktu kecil. Karena waktu itu agak sedikit menanggung, agak sedikit nanggung ceritanya, makanya aku bakalan lanjutin lagi nih. Teman-teman semuanya, mari kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Oke, aku jadi masih inget banget sama waktu dulu itu aku kan pernah berantem sama dia gara-gara aku lupa beliin dia buku pas di perpustakaan keliling itu. Nah, pas sampai di rumah itu kan aku langsung kayak balikin bukunya dia tuh karena dia bilang kayak, sini butuh buku gue pengen baca juga gitu. Ya udah lu ambil sono, gak usah di sini gitu kan. Aku kan tempat duduk yang di depan rumah aku tuh kan. Nah, ada beberapa teman-teman aku juga yang bawa buku, jadi tuh dia minjemin, ya udah
udah deh pakai buku gua aja, jangan pakai buku dia pelit gitu kan. Fajarnya kan ngambil buku yang tadi gua beli kan, terus duitnya juga udah gua balikin. Terus gue bilang kayak gini, udah no ambil bukunya, gua nggak butuh buku itu gitu. Padahal tadi tuh aku udah baca sih bukunya, seru sih bukunya itu, cuman dia nggak mau kan, dia bilang buku gua itu pakai duit gua gitu. Akhirnya udah kan, teman aku yang lainnya tuh pada ngasihin buku itu, tapi kita nggak temenan sama dia. Sampai pada akhirnya dia balik, dia sendiri duduk kayak di lantai, duduk sendiri di lantai, sedangkan aku duduk di kursi yang dibikinin apa, kursi santai gitulah, dibikin sama bapakku di pohon gitu. Nah terus aku liatin dia, kayak kasihan sih, kasihan. Terus ya gimana sih, kasihan tapi dia ngeselin juga. Terus buku yang dia pegang itu tuh kan aku liatin kan, kataku masih pengen baca tapi dianya nggak mau ngasih. Udahlah biarin lah gitu kan. Terus akhirnya ibu aku manggil, terus dia pulang itu tuh bukunya ditinggalin di teras rumah aku. Terus dia pulang begitu aja, nggak ngomong sama aku juga. Terus bukunya yang ditinggal tuh aku mikirnya sih kayak, ngapain sih ditinggalin, orang dia tadi minta gitu kan. Terus udah tuh kan, singkat cerita tetaplah tuh buku yang tadi itu aku bawa, dan malam-malam aku baca buku itu sampai selesai. 3 buku itu aku baca. Nah terus pas nyampe di sekolahan, itu kan kelas kita kan udah beda ya, kelas aku sama dia tuh udah beda. Terus tiba-tiba ada satu temannya dia tuh datang ke kelas aku. Dia ngomong kayak gini, "Dek, si Fajar minta buku yang ketinggalan di rumah lu kemarin." Buku yang mana? Nggak tahu. Orang dia bilang katanya bukunya ketinggalan di rumah lu. Lu bawa nggak? Kenapa nggak orangnya aja yang minta kesini? Aku bilang kayak gitu kan. Nggak mau katanya, lu aja gitu, gue disuruh. Ada nggak, mana bukunya? Ntar dulu gue coba lihat dulu ada enggaknya. Terus aku jalan ke dalam kelas. Terus habis itu di meja aku tuh sebenarnya bukunya itu tuh udah aku baca juga tadi tuh, karena ngelanjutin semalam. Terus gue bilang tuh, ada tuh bukunya, bilang sama dia makasih, lain kali jangan tinggalin buku di rumah orang. Aku bilang kayak gitu kan. Terus udah tuh kan dia balik lagi, terus dikasihin ke si Fajar kan. Nah pas mau pulang aku kan sama teman-teman aku, sama kakak aku juga. Kakak aku kan paling atas tuh, kelas 6. Aku kan kelas 5 apa kelas 4 waktu itu. Nah aku pulangnya sama kakak aku kan, berempat sama tetangga aku juga adalah. Nah terus pas mau pulang itu tuh, Fajar itu tuh pengen pulang bareng sama aku. Cuman dia ngomongnya sama kakakku. Dia ngomong kayak gini, teteh lagi, kakak barengnya pulangnya gitu kan. Terus kata kakakku, ya udah tungguin Ade dulu tuh, si Ade masih di kelas. Terus dia cemberut. Yang cerita itu kakakku, makanya aku tahu. Terus kakakku bilang, kenapa itu si Fajar? Lu apain lagi tuh si Fajar gitu kan, dimarahin tuh aku sama kakakku kan. Kataku, apaan sih, orang gak ada masalah apa-apa kok, dianya aja yang lebay, udah kayak gitu kan. Terus udah tuh kan, singkat cerita, dari masalah itu tuh aku sebenarnya udah ada rasa kasihan gitu kan. Apalagi waktu itu aku pernah ditraktir di kantin kan sama dia. Terus habis itu banyak sih kebaikan dia yang pernah dia lakuin sama aku gitu. Jadi pas di jalan itu suka mikir kayak, aku salah banget gak sih, aku dosa gak sih. Aku selalu mikir kayak aku berdosa banget sih sama si Fajar gitu. Padahal dia tuh udah baik banget sama aku, suka jajanin aku, terus suka ngebantuin aku juga kalau misalkan ada yang jahat sama aku gitu kan. Terus gak lama kemudian ada acara tuh di kampung aku, ada acara, dan acara itu tuh kayak tengah malam gitu loh, dari sore sampai tengah malam. Nah pas di acara itu tuh kan, aku nggak ada temen, jujur aku waktu itu nggak ada temen. Terus pas itu tuh sendiri aja duduk ngeliatin acara musik kayak gitulah. Kalau di kampung aku namanya musik organ tunggal kayak gitu. Jadi tuh kalau misalkan masih maghrib, isya, sampai jam 9, itu tuh masih banyak ibu-ibu, bapak-bapak atau anak-anak mudanya lah gitulah yang ikut-ikut ngeliatin acara musik itu. Tapi kalau udah jam 10 ke atas, ibu-ibunya udah nggak ada, itu musiknya udah lumayan hot banget gitulah. Terus jadi aku sebenarnya udah disuruh pulang tuh sama bapak aku kan, udah disuruh pulang juga sama ibu aku. Tapi karena ada di situ ada banyak juga anak-anak yang lain masih belum pulang, akhirnya aku bilang aku nanti aja pulangnya gitu kan. Dan alhasil pada saat itu cuman aku doang anak kecilnya yang masih SD. Jadi tuh kayak
nggak ada teman-teman aku yang sebaya sama aku, nggak ada. Terus aku mau main ke rumahnya Fajar atau ke warungnya Fajar juga nggak enak, karena dia kan masih marahan sama aku. Bukan dia sih, aku yang masih marah sama dia kan. Tapi nggak ada teman aku, ya gimana kan. Terus kalian tahu nggak sih apa yang terjadi waktu itu? Jadi aku di belakang panggung ngeliatin artis-artis itu tuh lagi kayak digoda-godain gitulah sama pemuda-pemuda di kampung aku. Terus ada yang minum-minum, terus ada yang kayak gimana sih? Ada yang kayak bercumbu-cumbu gitu. Terus aku ngeliat ada yang dipeluk-peluk kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya aku terangsang kan, karena kan waktu itu kan udah puber juga ya, udah puber. Terus juga aku terangsang kan ngelihat kondisi aku yang seperti itu, ngelihat di kondisi yang di depan mata aku seperti itu. Terus aku larinya itu tuh ke rumah atau ke warungnya Fajar. Jadi aku lari ke warungnya Fajar, terus aku tiba-tiba langsung menarik tangannya Fajar kayak, lu mau ngelihat gak, sini sini sini, gue bilang kayak gitu kan. Apaan, kata dia gitu kan. Dia kaget karena emang kita tuh udah beberapa hari itu tuh nggak baikan. Terus tiba-tiba aku megang tangannya dia, tarik tangannya dia tuh, ngajak dia untuk nonton apa yang kita lihat di belakang panggung. Terus kata dia, apaan sih, ngapain, kata dia gitu. Diem aja lu, diem aja, lu lihat dulu deh apa yang terjadi di belakang panggung, gue bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, gue ngantuk banget ini, gue pengen tidur, kata gitu, besok sekolah. Iya sini dulu buruan, nanti nggak bakalan kelihatan lagi, gue bilang kayak gitu kan. Nah kita tuh ngintip si artis organ tunggal itu tuh dicemak-cemak sama pemuda-pemuda yang ada di kampung aku waktu itu. Dan salah satunya itu tuh ada orang yang udah pernah gituin aku juga gitu, yang bikin aku trauma gitu, yang ya gitulah pokoknya. Aku kalau misalkan ketemu sama dia sampai sekarang tuh aku masih ingat dengan kejadian waktu kecil yang aku disuruh disuruh oral punya dia secara paksa. Dan waktu itu aku sampai muntah-muntah digituin lah sama dia gitu lah. Sampai sekarang kalau pas aku lihat dia tuh masih ada rasa trauma dan masih ada rasa takut gitu loh. Dia takut dia minta masih melakukan hal yang sama, dan aku mikirnya kayak takutnya dia melakukan itu ke anak-anak yang lainnya gitu. Dan aku nggak tahu sih apa yang terjadi di kampung aku sekarang, nggak tahu sih ya, mudah-mudahan sih nggak ada, cukup aku aja yang terakhir pernah dilakuin itu gitu lah. Terus pas aku ngintip itu kan, kita ngintipnya agak jauhan dari panggung. Terus si Fajar sampai bilang kayak gini, lu mah ngeliat kayak gituan ntar diomelin sama bapak gitu kan. Biarin sih, orang emang mereka buatnya di tempat-tempat yang rame kok, emang salahnya kita, gue kayak gitu kan. Terus terakhirnya itu tuh aku ngeliat ada yang ciuman, dan ciumannya itu tuh suami orang. Jadi suami orang lagi main begitulah sama si artis organ tunggal itu, dan sambil kayak dicemek-cemek, cium-cium kayak gitulah. Sampai pada akhirnya aku tuh sampai terangsang banget kan, Jar gue pengen banget Jar gitu kan. Apaan sih lu, udah balik gitu kan. Ditarik sama dia kan, balik, bukan apaan sih lu ngeliat kayak begituan, nggak boleh anak kecil ngeliat kayak begitu gitu kan. Nah terus udah kan akhirnya aku balik tuh sama dia kan, Jar anterin gue pulang dong Jar, gue takut nih pulang sendiri, bapak gue udah pulang. Terus kata dia, lagian lu udah diajak pulang tadi, ngapain lu di sini aja gitu. Ini bukan waktunya anak-anak lagi, udah punya orang dewasa sekarang gitu. Nah bapak aku sebenarnya juga pengen itu ngeliat itu, cuman karena disuruh sama mama aku udah ya udah pulang gitu kan. Adik aku juga udah pulang, pokoknya semuanya udah pada pulang. Terus akhirnya kataku, ya masa aku nginep di sini sih, di mana aku tidurnya. Udah lu tidur sama gua aja di situ. Enggak, gua nggak mau, gua pengen pulang, gua bilang kayak gitu kan. Terus ya siapa yang nganterin lu, gua di sini aja, gue nggak mau gitu kan. Dia kayaknya masih kesel gitulah sama aku kan. Terus kayak masih belum puas gitu loh hatinya dia tuh untuk berteman sama aku kan. Terus gue bilang kayak gini kan, ya udah deh kalau misalkan gak mau nganter, gue pulang sendiri aja. Terus aku ambil sendal aku tuh di depan warungnya dia kan, ambil sendal. Terus dengan muka sedih aku jalan sendiri tuh. Padahal tuh gelap banget, tempat aku tuh gelap banget. Kalau jalan yang terang itu tuh cahaya rumah di depan rumah orang doang. Jadi kalau misalkan udah lewatin rumah orang nih, udah nggak terang lagi. Nah terus gak lama kemudian aku ngeliat ada senter yang lari ke arah aku. Aku kira itu tuh setan, tahu, kayak pocong atau apa gitu kan. Aku takut banget itu. Ternyata si Fajar, dia bawa senter yang ada baterainya itu loh, senter gede yang warna silver. Nah kalian pasti tahu yang warna silver. Terus kalau nggak putih warna kuning lampunya, lampu senternya itu. Nah dia bawa itu sama senter gede itu kan. Kata dia, gue disuruh anterin sama bapak, kata gitu. Lo ngapain kesini? Ya katanya tadi mau pulang. Gimana sih, mau dianterin nggak? Boleh deh, makasih, bilang kayak gitu kan.
udah ayo. Terus kan jalan tuh, jalannya itu tuh aku di sampingnya dia kan. Terus kata dia, ngapain di samping sih, di depan biar gue senterin di belakang, kata gitu kan. Enggak, nanti gue ditinggalin. Enggak. Oh iya, ntar lu gimana mau balik lagi, bilang kayak gitu kan. Kata ibu, udah nginep aja di tempat lu gitu. Gue nginep di tempat lu aja, besok pagi gue bangun. Ya udah kalau gitu, ayo. Gue seneng tuh kan, dia udah baik. Terus emang terpaksa juga sih baikan lagi, itu terpaksa karena ya kejadian tadi itu membuat aku tuh baikan lagi sama dia kan. Terus gak lama kemudian nyampe di rumah, terus ibu aku tuh masih nonton TV karena waktu itu ada acara TV yang ibu aku suka gitu kan. Jadi yang ada Olga Saputra, ini pokoknya ibu aku tuh seneng banget sama Olga Saputra. Jadi kalau ada acara TV Olga Saputra tuh dia masih nonton. Terus pulang nyampe di rumah, terus ibu aku bukain pintu, loh ada Fajar. Iya bu, tadi Ade minta tolong dianterin, makanya Fajar kesini. Oh ya, kata ibu nggak usah balik, disuruh nginep di sini, boleh nggak? Ya boleh lah, ayo, boleh, nggak apa-apa, masuk. Udah malam ini, udah gelap di luar, takut kayak gitu kan. Terus senternya dimatiin sama dia. Besok pagi tapi bangun ya, besok sekolah. Iya, kata si Fajar gitu. Terus udah tuh kan, ibu nonton apa bu? Ini nonton ini gitu kan. Oh sama ibu, aku juga lagi nonton itu di warung gitu. Ya udah kalian tidur aja dulu. Nah adik-adik aku udah pada tidur kan. Nah kebetulan waktu itu kan aku tidurnya emang di kamar nenek aku kan. Nenek aku kan udah nggak ada. Jadi tuh kadang suka tidur di tempat nenek aku, kalau enggak aku tidur di ruang tamu. Jadi aku nggak punya kamar yang kayak khusus kamar aku doang, enggak. Kalau barang-barang aku tuh ada di kamar adik aku. Jadi kayak baju, lemari aku, lemari buku aku tuh ada di kamar adik aku. Cuman kalau tidur tuh aku nggak dibolehin bareng sama adik aku karena aku udah gede katanya, kata ibu aku. Jadi nggak boleh tidur bareng. Ya udah deh, akhirnya aku tidur di kamar nenek aku paling belakang deket dapur, bareng lah sama si Fajar kan. Nah pas malam itu tuh cerita lah kita tuh. Terus dia minta maaf kan. Dia minta maafnya tuh kayak gini, dia maafin gue ya, gue udah bikin lo sakit hati sama omongan gue yang kemarin gitu. Terus gue diem kan, kenapa? Masalah uang itu, masalah buku, lo pasti masih marah kan sama gue? Udah gak usah diinget-inget, lupain aja, gue bilang kayak gitu. Tapi gue masih ngerasa kayak lo masih marah sama gue. Buktinya tadi gue ngajak lo temenan lagi kan, berarti gue udah maafin lo. Bener lo udah maafin gue? Iya. Makasih ya Jar. Makasih ya Dek. Sama-sama. Pokoknya kita sahabat selamanya, kata Fajar gitu. Dia selalu melontarkan kata-kata kayak pokoknya kita selalu sahabatan selamanya. Dia ngomong kayak gitu mulu. Terus tiba-tiba dia ngasih jari kelingking ke aku, janji ya jangan jahat-jahat lagi sama aku. Dia gitu. Aduh gue pengen nangis. Dia tuh sayang itu sama aku kan. Terus kata dia gini, aku tuh udah nganggap kamu tuh kayak saudara aku, karena kan dia nggak punya saudara ya. Ada sih saudara sepupu gitu di rumahnya dia tuh, cuman kayak nggak deket gitu loh sama dia gitu. Jadi dia deketnya sama aku. Terus ngobrol-ngobrol terus kan, sampai pada akhirnya tuh ibu aku tuh mau ke toilet, mau ke kamar mandi kan, mau kencing kayaknya. Terus dengerin kita lagi ngobrol, terus ditegur, udah malam, udah jam berapa ini, tidur nggak ngobrol gitu, kata ibu aku kan. Iya tidur, besok awas aja susah dibangunin pagi-pagi. Terus kata si Fajar, ya udah tetap pelan-pelan aja ngomongnya, jangan kekencengan, nanti kedengaran sama ibu kamu gitu, kata dia. Terus ya udah tuh kan kita lanjutin ngobrol. Lu tahu nggak kalau misalkan ini kamar siapa? Kamar siapa emang? Kamar nenek gua kan udah nggak ada. Serius deh? Iya, nenek gue udah nggak ada. Dulu mah waktu dia masih hidup, dia sering tidur di sini, di tempat yang ini. Terus kasurnya masih sama. Ya bener deh. Iya. Kenapa lu takut ya? Enggak lah, masa gue takut? Kan ada lu di sini, kata si Fajar gitu kan. Tapi sebenarnya gue takut tahu kalau misalkan tidur sendiri di sini. Sebenarnya gue nggak berani tahu tidur di sini. Tapi karena ada temennya aja gue mau tidur di sini. Pas lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba pintu jendela kan, kamarnya itu tuh terbuat dari kayu ya, triplek gitu lah. Tiba-tiba jendelanya itu tuh kayak ada ngelempar batu gitu loh dari luar. Kita langsung teriak dong berdua, kayak apa itu gitu kan.
lemparan itu tuh kayak lemparan batu, cuman kayak batu kecil gitu, dan berasa banget gitu loh ke pintu. Kataku, siapa ya Jar? Nggak tahu, gue nggak mau lihat. Buka pintunya Jar, siapa tahu ada orang di luar. Nggak kayak gitu lah dek. Ah si Ade mah, gue nggak mau teduh di sini, gue mau keluar gitu, kata Fajar gitu kan. Diam aja di sini, diam aja di sini gitu kan. Terus kita tuh kayak seolah-olah jadi kayak gimana sih, kayak acara aduh uji nyali gitu loh. Gue bilang kayak gini, lu diem aja Jar, kita coba pura-pura lihat, ngintip-ngintip yuk di jendela gitu kan, ngintip sedikit ngelihat ada apa di luar gitu kan. Nggak mau, gue mau, takut kata si Fajar gitu kan. Terus udah deh, abis itu emang kita lupain aja masalah itu, tiba-tiba kita tidur. Nggak tahu kenapa tiba-tiba lelap tidurnya sampai pagi-pagi kita dibangunin sama ibu aku. Terus jendela langsung dibukain, terus langsung dingin banget itu. Kita mah nggak ada kipas angin di tempat aku tuh, nggak ada kipas angin karena emang dari asalnya itu tuh tempat aku tuh dingin gitu, jadi nggak butuh kipas angin dan AC gitu. Disuruh mandi kan sama ibu aku, ayo mandi semuanya mandi. Terus kata aku mandinya di kamar mandi aja, nggak mau mandi di sungai yang di belakang. Gue bilang kayak gitu, mandi di sungai belakang, air udah sedikit gitu, kata ibu aku kan. Udah mandi di belakang aja, adik kamu sama kakak kamu udah pergi tuh sono tuh, ayo buruan ikut gitu kan. Kata si Fajar gini, gue langsung pulang aja ya dek. Nggak mau, lo ikut juga lah mandi sama gue, ayo buruan. Itu tuh masih setengah 5 atau jam 5 gitu, udah disuruh mandi. Dan kita tuh berangkat emang pagi banget, karena kan kita jalan kaki. Emang jarang banget sih yang dianterin pakai motor tuh, jarang sih. Zaman aku sekolah ya ada yang dianterin motor, ada yang dianterin pakai motor sama bapaknya, tapi nggak banyak gitu. Jadi aku kan termasuk anak yang pakai jalan kaki ya sekolahnya. Jadi ya kita berangkat tuh kalau nggak setengah 6 ya jam 6 gitu. Kalau udah setengah 7 itu udah nggak bisa lagi, karena bakalan terlambat gitu, kita bakalan dapat kehukuman gitu. Terus udah tuh kan mandi, menggigil tuh semuanya menggigil karena mandi dingin banget airnya. Tapi cepet banget, kayak nggak ngantuk kitanya karena mandi itu. Terus udah tuh kan, singkat cerita, Fajar udah selesai mandi, dia langsung balik ke rumahnya. Terus dia bilang, ntar bareng ya dek, gue kayaknya nggak bareng sama bapak, gue pengen bareng sama lu aja jalan kaki gitu. Ya udah silahkan, gue bilang kayak gitu kan. Terus gak lama kemudian aku udah siap-siap. Terus adik aku udah duluan, kakak aku juga udah duluan, aku terakhir karena kebetulan PR aku ada yang belum selesai. Jadi aku ngerjain PR dulu 5 soal, sampai pada akhirnya itu tuh aku udah selesai jam 6 kurang 15 menit, aku langsung OTW. Dan kebetulan pada saat itu pas di warung aku lihat si Fajar lagi sarapan. Terus karena aku kan bareng sama Fajar, jadi aku kayak pura-pura gitulah ke warung. Ayo Jar, berangkat bareng, katanya mau jalan. Bentar ya deh, Fajar mau sarapan dulu. Ade mau sarapan gak? Sini ibu bikinin. Dibikinin lah sarapan sama si ibunya Fajar, lumayan lah. Jadi tadi tuh aku di rumah gak sempet makan, gak sempet sarapan. Jadinya aku dibikinin sarapan sama si ibunya Fajar. Jadinya aku makan deh. Nah terus sudah selesai makan baru deh kita OTW. Dan itu tuh ada beberapa anak-anak juga yang masih belum berangkat gitu, jadi kita bareng gitu. Udah deh, sampailah di sekolahan, kita kepisah karena kelas kita beda. Terus akhirnya belajar seperti biasanya waktu itu. Terus karena waktu itu masih lagi musim gambar, jadi kita tuh dulu kayak main gambar yang katanya sih judi ya dulu ya. Cuman gambarnya itu motif-motif yang kayak Ronaldo Wati. Iya, dulu tuh kan emang lagi hits banget tuh film Ronaldo Wati, film Arti Sahabat, film apa gitu ya. Nah jadi tuh tokoh-tokoh yang ada di film-film itu tuh dijadiin gambar gitu kan. Terus ada angka-angkanya gitu. Kalian anak 90-an pasti tahulah permainan-permainan kayak gitu, sampai bener-bener kayak punya banyak banget gambar gitu. Dan biasanya tuh belinya kalau nggak salah tuh 500 perak untuk satu papan gambar. Jadi nanti digunting-gunting, terus nanti kita bakalan main. Kalau kita menang kita bakalan dapat banyak gitu. Terus gak lama kemudian kan si Fajar itu tuh dulu emang bandarnya ya, dia punya duit banyak. Terus juga kalau beli gambar tuh dia beli 2 nih, satunya buat aku, satu buat dia gitu. Jadi ya kadang suka kayak begitu, kadang aku suka kalah nih. Terus dia selalu ngomong kayak gini, udah nggak apa-apa, punya gue masih banyak kok, ambil aja di tas gitu kan. Nah adalah satu temennya itu yang nggak suka sama aku karena dibilangnya aku tuh manfaatin kebaikannya Fajar. Jadi dia nggak suka sama aku nih.
Pas lagi istirahat pertama itu tuh aku kan disamperin sama Fajar kan, disamperin dan dia bawa plastik yang di dalamnya itu tuh gambaran sama kelereng kayak gitulah. Nah terus si Fajarnya bilang, lu tukang hitung aja ya, lu nanti jagain hitungan gambar sama kelereng gua. Kita main di belakang sekolahan gitu. Jadi di halaman belakang sekolah itu tuh bisa dipakai buat main. Terus dia ngajak aku main di situ sama teman-teman yang lain. Terus gak lama kemudian tuh tiba-tiba ada satu temannya yang nggak suka sama aku kan. Dia langsung ngambil alih, kayak sini gue aja yang megang gitu kata dia kan. Gue kan sekelas sama Fajar, jadi gue yang megang ini. Lu diem aja di situ nunggu liatin aja kita main gitu. Terus Fajar nggak tahu kalau temennya ada yang usil ke aku kan. Terus kataku, apaan sih orang aku yang disuruh sama Fajar kok megangin gambarnya, lu ngapain ngambil-ngambil. Gue bilang kayak gitu, nggak sopan banget sih. Di sini biar gue aja yang megang, kalau lo yang megang mah nggak bakalan menang gitu kata dia kan. Digituin kan. Terus gue diem aja tuh kan, udah sono ambil kayak gitu kan, lu sono main sama yang perempuan, ngapain lu main sini gitu. Dan aku disuruh main sama perempuan karena katanya aku tuh kayak perempuan. Terus aku nangis kan. Emang gacor banget sih aku dulu tuh, ya Allah. Bandel sih, bandel dulu tuh. Cuman kalau misalkan aku tuh dibully yang kayak sono lo main sama perempuan, lu kan kayak perempuan gitu kan, aku tuh langsung gimana sih, nyesek gitu loh di hati. Aku langsung sedih kan, langsung nangis. Terus aku langsung balik ke kelas kan. Terus karena lapangan tempat main itu tuh di belakang kelas aku banget, jadi jendela kaca itu tuh kan bisa kelihatan kan, aku nontonin dari belakang kaca kan. Nah si Fajar itu celengak-celinguk ngeliatin kayak mana si Ade nyariin kan. Terus nanyain ke temennya, si Ade kemana. Terus teman aku tadi, yang maksudnya bukan teman aku sih, temannya dia tadi yang mintain plastik yang punya si Fajar itu, terus seolah-olah ngomong kayak gini, nih si Ade tadi balik ke kelas, dia nggak ngomong sama lu, ditinggalin nih sama gua, dipegangin. Dan dia tuh manipulatif banget, dan dia bilangnya itu tuh aku yang ngasih ke dia. Terus Fajar kan takutnya malah mikir kayak, si Adi kayak gitu sih, orang gue mintain dia yang megang kok dikasihin ke temen gue gitu kan. Dan waktu itu pas plastik itu dikasihin ke Fajar, dihitungin sama Fajar kan, takut diambil gitu kan. Terus aku ngeliatin dari jendela, terus tiba-tiba dia ngeliat Fajar itu tuh kayak tiba-tiba menoleh ke arah aku banget, karena dia tahu itu tuh kelas aku kan. Dia ngelihat, terus aku diem aja kan di kaca. Terus dia bilang, kamu ngapain di situ, kata dia gitu. Sini main sama gua di sini, kata gitu. Enggak, gua ngegeleng-geleng kayak enggak mau, kayak ngambek gitulah, kayak cewek gimana sih. Emang bener sih aku tuh kayak cewek dulu tuh. Kalau disuruh main sama cewek itu aku lebih seneng daripada aku main sama cowok, karena aku tuh selalu dibully aja gitu pas lagi kecil. Kayak gimana sih, ya aku akui sih, aku dulu tuh kayak masih kayak perempuan gitu. Terus temenannya tuh lebih banyak perempuan gitu. Apalagi di kelas aku juga ada sih beberapa temen cowok aku, cuman mereka tuh kayak cuman memanfaatkan kepintaran aku doang gitu. Jadi kalau misalkan aku nggak dibutuhkan, udah aku nggak ditemenin gitu. Nah kalau Fajar tuh diterima aku apa adanya gitu. Makanya dia langsung bilang, kenapa kamu, kata gitu. Sini belum masuk kok, masih waktu istirahat, gitu kan. Nggak, aku di sini aja gitu kan. Terus kita ngobrol itu terhalang sama jendela kaca gitu di kelas aku. Terus dia langsung langsung nyamperin aku, tapi nyamperinnya itu tuh nyamperin ke kaca itu. Ada apa, katanya gitu kan. Nggak ada apa-apa, kataku. Kata dia, bohong, kita makan yuk ke kantin. Hayu, kata gue gitu kan. Kamu gak main lagi? Gak seru. Lagian lu sih ninggalin, kata dia gitu. Yaudah kita makan aja yuk ke kantin. Kebetulan waktu itu aku bawa uang 2.000. Jadi yaudah deh, akhirnya aku langsung bareng sama dia ke kantin. Aku ditungguin sama dia kan. Udah tuh kan, bareng juga sih sama teman-teman yang lain gitu ke kantin juga, beli es mambo rasa kopi. Dulu tuh aku suka banget sama es mambo rasa kopi di kantin aku. Kalau misalkan sekarang aku pulang kampung ya, terus main lagi ke kantin sekolahan SD aku, pasti masih jualan es mambo rasa kopi. Itu tuh enak banget, sumpah demi Allah itu enak banget. Ditambah nanti ada tuh gorengan tahu yang isinya itu tuh kayak isi jeletot gitu. Aduh enak banget, aku suka banget itu. Terus habis itu tuh aku kan masih nyisain uang gope tuh biasanya tuh buat pulang. Jadi tuh pas nyampe di jalan nih, misalkan pas mau pulang nih kan panas banget ya, suka beli es batu.
Es batu itu nanti kita pecahin terus kita cemilin es batu itu gitu. Jadi kayak buat haus gitu loh, buat biar kita tuh nggak kehausan di jalan. Jadi es batu itu tuh kita beli cuman gope doang, gope terus kita beli buat makan bareng-bareng gitu di jalan. Kayak gitu, makanya seru banget deh waktu kecil itu. Fajar ya Allah, aku tuh bener-bener kayak nggak ngerasa kalau misalkan kita udah 10 tahun gak bersama gitu loh. Kalaupun kita ketemu nih, aku ketemu sama dia tuh ya dengan masa yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda juga gitu. Jadi kayak nggak kayak dulu lagi gitu momen. Makanya kadang kangen banget sama suasana dulu gitu. Nah ada lagi nih permasalahannya nih. Ini tuh bukan sama dia, aku bukan masalah sama dia lagi karena emang udah baikan sama dia kan. Nah ini masalahnya sama temen ngaji aku. Jadi di kampung aku itu kalau ngaji bukan dari kampung aku doang. Jadi ada dari kampung tetangga yang ngaji di masjid tempat aku ngaji gitu. Jadi kayak kumpulan banyak orang lah gitulah kan. Nah jadi ustadz aku itu tuh ada anak kesayangannya gitulah. Nah di anak kesayangannya ini kayak caper gitu sama ustadznya. Karena kebetulan jujur dulu tuh aku seneng banget sama ustadz itu. Terus aku juga kayak suka sedikit lah sama ustadz itu. Apalagi ustadznya masih muda, kayak baru masih mondok gitu. Cuman kalau di sela-sela mondoknya dia bisa jadi guru ngaji di tempat aku gitu. Terus dulu kan aku seneng banget sama ustadz itu kan, karena ustadz itu juga perhatian, terus suka beliin jajan, terus suka nanyain kabar, terus kalau aku kenapa tuh suka diobatin sama dia gitu. Nah jadi adalah tuh kan dari tetangga sebelah, artinya dari kampung sebelah yang ngaji di situ, yang tiba-tiba tuh mengambil perhatian si ustadz ini. Aku kan udah senang sama ustadz itu kan, terus pas aku lihat dia lebih perhatian sama si anak yang baru ini, bukan baru juga sih, dia udah lama ngaji di situ, cuman aku lihat dia kayaknya lebih caper ke ustadz, dan ustadz tuh lebih ini ke dia kan. Jadi aku nggak suka tuh kan, aku berantemin dia. Jadi pas pulang ngaji itu kan dulu tuh kalau pas aku zaman kelas 4 atau kelas 5 itu aku masih Iqra 6. Jadi tuh aku masih ngaji sore. Kalau Al-Quran baru aku ngajinya malam. Nah waktu itu kan aku pulang ngaji nih, aku langsung tantangin dia kayak cari gara-gara gitulah sama dia. Jangan ngambil ustadz gua gitu. Gua bilangnya kayak gitu dulu. Lu jangan ngambil ustadz gua dong, lu udah numpang ngaji di sini, jangan ngambil pak ustadz gua juga gitu. Jadi gua dulu tuh egois banget sih sebenarnya, kayak malu aja gitu kalau misalkan ketemu lagi sama si bocah itu, pasti dia bakalan mengungkit apa yang pernah terjadi sama kita gitu. Kayak maksud lu apa sih ngambil ustadz dari gua gitu kan. Ngambil dari apa maksudnya? Emang ustadz itu punya lu, punya kita semua lah, kan ustadz itu guru ngaji kita gitu kata dia kan. Tapi lu terlalu caper sama ustadznya, berarti lu ada niatan ngambil ustadz itu dari gua kan, gua bilang kayak gitu kan. Dulu tuh emang pertahanan gua tuh emang kuat banget dulu tuh kan. Terus apa, emangnya lu gak terima kata gitu. Lagian juga ustadz itu juga ya slow aja, santai aja, kenapa lu yang repot gitu kata dia. Ya gua gak terima lah ustadz gua diambil, gua bilang kayak gitu kan. Lu mau apa gitu, apa lu gitu kan. Terus habis itu aku dorong palanya dia tuh, terus dia nggak terima, tapi dia mau nendang nih ceritanya, tapi nggak nyampe ke pinggang aku gitu. Jadi kayak nendang nggak nyampe ke pinggang aku karena dia badannya agak kecilan sedikit tadi. Tapi kalau gantengan dia sih. Makanya sekarang kalau misalkan aku lihat dia, aduh cakep banget ini bocah, sekarang udah ganteng banget, sama istrinya juga cantik banget. Tapi dulu tuh aku selalu berantem sama dia. Dia kalau misalkan dia lagi masalah nih, dia suka bawa orang tua. Habis masalah itu tuh dia datang sama orang tuanya ke tempat ngaji dan langsung nunjuk aku kayak itu sama orangnya gitu. Nah itu kan ini kejadiannya ya, pas kejadiannya itu emang udah pulang ngaji sih. Nah Fajar waktu itu masih di masjid, kalau nggak salah dia masih di masjid, masih ngobrol sama teman-teman yang lain gitu. Tapi aku tuh masalah dulu nih sama si cowok ini, si bocah ini gitu kan, karena aku nggak mau ustadz aku diambil sama dia kan.
Terus dia mau nendang nggak bisa, akhirnya kakinya dia itu tuh aku pegang kakinya itu, aku pegang, terus dia jatuh karena udah nggak seimbang badannya kan. Terus kepalanya dia aku dorong, kakinya dia tuh aku pegang, akhirnya badannya dia tuh jatuh ke bawah dan tiba-tiba tuh pinggangnya dia atau bagian lehernya dia gitu tiba-tiba kena sama aspal, dan batu itu nancep di bagian punggungnya dia, tapi nggak nancep yang kayak gimana, cuman ngebekas gitu loh bagian punggungnya dia. Dia nangis kejer, terus habis itu ada yang melerai gitu kayak, itu ada apa itu, ngapain itu gitu kan. Banyak yang datang ke situ, terus berantem kalian ya, berantem ya gitu kan. Enggak kok, siapa yang berantem, kataku gitu. Aku langsung kabur ke masjid lagi mencari perlindungan. Dan itu waktu itu aku caper ke ustadznya lagi di dalam kamar. Kan kamar di kalau di masjid itu ada kamar buat marbot gitu kan. Nah, aku langsung bersembunyi di kamar itu. Ada ustadz di situ yang pakai singlet sama pakai kain sarung doang. Terus dia kaget kan, kenapa dek, kamu dari mana gitu kan, kamu belum pulang, bukan udah selesai ngaji gitu kan. Udah ustadz, tapi aku masih main sama teman-teman, lagi main petak umpet, aku bilang kayak gitu kan. Terus si teman aku tadi yang aku lukain itu tuh nggak luka sih, cuman ngebekas doang. Cuman aku udah khawatir banget, ini dia pasti dia bakalan ngadu nih itu kan. Terus nggak lama kemudian aku takut banget ini pulang kan. Terus tiba-tiba si Fajar itu udah pulang, nggak ada lagi di masjid, dia udah nyampe di rumah kayaknya. Nah, aku takut pulang tuh kan, aku takut banget ini si bocah takutnya datang ke rumah aku karena dia tahu rumah aku kan, takut nyerang aku ke rumah. Terus gak lama kemudian aku pulang tuh dengan wajah aku yang takut. Nyampe di rumah aku tanya ke adik aku kan, tadi ada yang datang ke rumah nggak? Tadi? Enggak ada yang datang ke rumah. Syukurlah, alhamdulillah, aku bilang kayak gitu kan. Aku langsung pergi ke kamar, langsung ganti baju, langsung mandi, dan langsung tidur waktu itu. Terus gak lama kemudian besokannya tuh di sekolahan itu si Fajar nanya kan pas lagi istirahat gitu, dek, kemarin si itu nangis lagi rame-rame itu di depan, katanya lagi berantem sama lu ya, berantemnya ya? Apaan sih? Kagak berantem apaan, orang aku kemarin di masjid kok sama ustadz, tanya aja sama ustadz. Tapi katanya sama lu. Parah banget sih lu bisa kayak gitu. Tahu nggak kemarin sakit katanya badannya. Lu apain sih? Nggak diapa-apain, gue bilang kayak gitu kan. Lagian lu percaya aja sama dia. Temen lu siapa sih? Gua apa dia? Gue kayak gitu kan. Iya sih, temen gua lu, cuman kata dia sih kemarin dia bilangnya lu dimukul dia, terus ngedorong dia. Lebay banget sih, orang gak ngapa-ngapain kok, cuman kayak gitu doang, dorong doang. Nah, tapi bener kan, berarti lu yang jadi ininya gitu kan. Udah tuh kan, gak lama kemudian, oh my god, pas udah mau ngaji, aku gak mau ngaji waktu itu. Aku gak mau ngaji, cuman dipaksa sama ibu aku kan. Dia kayak, ngaji, udah jam berapa itu? Ngaji, gak boleh di rumah. Ngapain kamu di rumah? Cuman tidur doang gitu, gak bantuin mama juga. Ayo Bran, ngaji gitu kan. Aku dengan takutnya aku ngaji tuh kan, gak mau tuh, awalnya gak mau, pengen udahlah aku ngumpetin aja ke rumah siapa gitu kan, ngumpet kan ke rumah Bian kayak, ke rumah siapa kayak gitu kan. Cuman waktu itu si Biannya ngaji juga, jadi aku gak bisa tempat ngumpet. Fajar ngaji, Bian ngaji, temen aku yang lain ya perempuan itu, masa gak bakalan diizinin lah kalau misalkan aku bareng sama dia kan. Akhirnya aku mau gak mau tetap ngaji kan. Terus kalian tahu nggak apa yang terjadi waktu itu? Jadi pas lagi asik ngaji, ini tiba-tiba nih si bocah yang kemarin aku ituin datang sama emaknya, terus langsung nunjuk ke arah aku, itu tuh mah orangnya kemarin yang bikin aku ini gitu kan. Datang, emaknya langsung marah-marah, kamu kesini dulu, apa yang kamu lakuin sama anak saya gitu kan? Kamu udah mau jadi jagoan di sini gitu kan? Kalau mau ngaji aja, jangan so jadi jagoan. Terus habis itu aku diem kan, dijewer sama dia kan, dijewer sama emaknya, sampai aku nangis tuh. Aku pura-pura nangis kejar aja, padahal jewernya cuma jewer dikit doang, tapi biar drama nih, biar dramatis, biar aku juga ada yang belain kan, jadinya aku drama nangis tuh. Apaan kamu nangis? Orang ibu nggak ngapa-ngapain kamu kok, cuman narik kayak gitu doang, nangis cengeng banget gitu kan, dimarahin lah pokoknya. Terus aku nangis kayak gitu kan. Terus gak lama kemudian, jangan temennya dia ini, dia apa namanya,
dia anak yang nggak bener ini, jahat ini sama teman-temannya nih gitu kan. Jangan ditemenin, jar, nggak usah ditemenin gitu kan. Banyak lah tuh kayak yang terintimidasi dengan omongan si ibu itu, sampai pada akhirnya aku beneran dong, aku nggak ditemenin sama teman-teman aku yang di tempat pengajian. Beneran aku nggak ditemenin selama kurang lebih 2 hari. Sampai Pak Ustadz itu ngomong kayak, makanya dek, kamu jangan kayak gitu lagi. Kenapa sih masalahnya? Apa sih masalahnya? Kok bisa kayak gitu? Gitu kan. Terus aku cerita aja kan, Ustadz aku tuh nggak mau kalau dia itu tuh terlalu dekat sama Ustadz, bilang kayak gitu kan. Kenapa? Kan dia juga murid Ustadz. Gak apa-apa kan, kata gitu. Iya nggak apa-apa, tapi dia terlalu berlebihan. Aku nggak suka dia dekat sama Ustadz. Makanya aku kemarin bilang sama dia jangan dekat-dekat sama Ustadz gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kamu egois itu namanya. Lagi juga yang lain juga sama kayak gitu kan. Udahlah, pokoknya aku nggak suka, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, mau kamu kayak gimana sekarang gitu kan. Akhirnya aku minta untuk diganti jam, jadi aku nggak mau ngaji bareng sama dia. Terus pokoknya aku nggak mau ketemu sama dia dulu gitu kan. Nah waktu itu karena aku diganti jam, akhirnya aku diganti jam habis maghrib, karena sebenarnya aku tuh udah bisa sih untuk baca Al-Quran gitu. Jadi kata si ustadznya, udah kamu gabung sama ngaji malam aja ya, kamu nanti belajar untuk baca Al-Quran juga karena udah selesai juga sih Quran 6, kata si ustadz itu. Akhirnya aku kepisah lah sama si Fajarnya masih ngaji sore, aku ngaji malam. Nah gak lama kemudian si Fajar itu deket lah sama si anak yang tadi yang pernah berantem sama aku, deket lah sama si bocah itu. Nggak terima lagi aku, karena Fajar temen aku, Fajar itu sahabat aku. Gak mau lagi karena kataku apalagi ya yang harus aku lakuin biar ini orang tuh nggak ngambil sahabat aku dari aku gitu kan. Terus aku tahu itu tuh karena aku sering ngeliat si Fajar itu pulang bareng sama dia pulang ngaji bareng, berangkat ngaji bareng. Terus Fajar itu nggak nanya-nanyain aku lagi kayak ngaji nggak deh, karena dia tahu aku udah pindah ngaji malam kan. Terus aku sepi banget tuh ngaji malam sama anak-anak yang kayak udah gede dari aku, kayak ada anak udah SMP sama SMA gitu. Aku nggak nyaman banget sebenarnya. Aku pengen bareng lagi ngaji sama Fajar gitu kan, pengen nangis lagi tuh kan. Cuman kata Ustadz, untuk saat ini kamu nggak boleh pindah dulu karena kamu udah ngaji Al-Quran gitu. Nah kalau sore itu tuh masih Iqro, kamu mau diturunin lagi ke Iqro gitu. Nah aku nggak mau kan, aku nggak mau Ustadz, aku maunya Al-Quran aja. Ya udah nggak apa-apa, kamu nanti juga kalau udah terbiasa kamu bakalan nyaman kok sama kelas malam gitu kan. Udah tuh kan, aku usahain aja sampai pada akhirnya aku punya teman di kelas malam itu. Aku juga punya teman, namanya dia Putra. Nah si Putra itu tuh termasuk anak yang agak sedikit lama juga untuk beradaptasi dengan aku, sampai pada akhirnya aku dekat sama Putra kan. Dekat sama Putra. Nah rencananya aku tuh pengen manas-manasin Fajar, biar kayak emang kamu doang yang punya teman, aku juga punya teman baru, kata gitu. Padahal di sini tuh niatan aku tuh kayak, aku tuh cemburu loh kamu tuh dekat sama dia gitu. Aku tuh nggak mau kamu tuh terlalu dekat sama dia, tapi aku gimana caranya gitu kan. Akhirnya aku deketin lah Putra. Terus aku deketin Putra, pas ngaji malam Putra aku ajak main ke rumah. Tapi nyamperin si Fajar dulu nih ke warung, tapi bukan nyamperin sih, lebih kayak tepatnya jajan di tempatnya Fajar. Terus kata Putra, rumah kamu di mana dek gitu kan. Kamu mau main ke rumah aku, tapi ntar dulu ya, kita jajan dulu ya di tempat Fajar gitu. Jajanlah di tempat Fajar. Nah si Fajar ngeliatin aku sama Putra. Fajar ngomong kayak, kamu baru pulang dek ngaji. Iya aku baru pulang ngaji. Kenapa? Gak apa-apa. Gimana ngaji malamnya, seru gak? Seru dong, seru ya Putra. Terus aku so asik tuh sama Putra, padahal si Putra biasa-biasa aja sih nanggepinnya. Ya gitulah kata Putra gitu. Jar, gue pengen beli ini dong gitu kan. Berapa kata dia gitu kan. Nah kelihatan di situ tuh Fajar juga kayak nggak suka gitu loh kalau aku dekat sama si Putra ini kan. Terus Putra bilang, aku juga mau deh Jar, tapi punya si Ade biar aku aja yang bayarin gitu. Nah biasanya itu kan yang bayarin jajanan tuh biasanya kan si Fajar ya, tapi sekarang si Putra suka jajanin aku juga kan. Nah dia makin gak terima dong, kelihatan banget mukanya dia tuh gak suka kalau aku deket sama si Putra ini kan. Terus udah tuh kan, habis ini kalian mau kemana? Gue mau pulang. Putra juga mau pulang, tapi nanti dia bakalan dijemput sama bapaknya kok ke rumah. Emang bapak kamu tahu rumah Ade Put?
tahu, kata bapakku tahu. Oh, ya udah. Kamu masuk dulu ya ke dalam ya. Mau kemana, Jar? Mau ke dalam, mau ngerjain PR. Emang lu belum kerjain? Belum. Yaudah ya, bye. Tinggalin tuh aku di situ. Aku udah tahu banget dia itu cemburu. Dia tuh nggak suka sama aku deketan sama Putra. Terus gak lama kemudian besoknya ya, pas mau berangkat sekolah nih ceritanya. Pas mau berangkat sekolah, aku ditinggalin sama dia. Aku ditinggalin kayak ya udah dia berangkat sendiri aja gitu. Terus aku tahu sih dia berangkat sama bapaknya, diantarin sama bapaknya kan. Terus nyampe di sekolahan tuh aku dicuekin sama dia. Aku dicuekin, aku ketawa-ketawa aja kayak ternyata berhasil juga bikin dia cemburu. Terus apa namanya? Dia ngomong kayak gini sama temennya ya, temennya cerita sama aku. Dia ngomong kayak gini, aku udah nggak sahabatan lagi sama adik-adikku. Dia ngomong kayak gitu sama teman-temannya. Terus dia bilang kayak gini, jangan suruh-suruh aku deket sama adik lagi, orang aku nggak sahabatan lagi sama adik, kata si Fajar gitu sama teman-temannya. Sampai temannya itu cerita sama aku kan, kayak dek lu apain lagi tuh si Fajar, katanya nggak sahabatan sama lu, kata gitu kan. Apaan sih, gak dia apa-apain, gue bilang kayak gitu kan. Terus udah tuh kan, sono lu samperin no, kasihan no si Fajarnya gitu. Enggak ah, ngapain sih, orang nggak ada masalah apa-apa kok, gue juga nggak ada masalah sama dia gitu kan. Kasihan deh, buruan sono. Ya ah, gue mau jajan gitu kan. Jajan tuh kan, jajan sendiri aja tuh. Terus Fajarnya nggak mau ke kantin, nggak mau ketemu sama aku. Pokoknya dia tuh kayak menghindar aja kayak gitu dari aku. Lucu banget si Fajar itu. Terus ya udahlah kan, karena aku sebagai teman yang baik, sahabat yang baik, aku datanglah ke kelasnya dia, bawa 2 permen. Kalian tahu kan permen kaki? Bawalah 2 permen itu. 1 buat aku, 1 buat dia. Aku langsung ngomong kayak gini, nih permen, mau nggak? Bilang kayak gitu. Terus dia diem aja kan. Mau nggak permennya? Kalau nggak gue ambil gini. Mau, kata dia gitu kan. Terus aku duduk tuh di sampingnya dia. Kenapa sih? Bilang kayak gitu. Lagi sakit ya? Enggak. Main aja sono sama Putra, kata dia gitu. Tiba-tiba aja ngomong kayak gitu. Oh, berarti dia cemburu sama aku deket sama Putra. Terus gue bilang kayak gini, ya kenapa sih, orang aku juga teman sama Putra karena emang temen ngaji aku malam. Lu kan udah nggak ngaji, lu kan nggak ngaji malam, masa gue temenannya nggak ada, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah lu sono temenan sama Putra sono, gue bilang kayak gitu kan. Lagian lu juga dekat sama si itu kok, sama temen gue yang temen yang waktu itu berantem sama gue, lu deket juga kan sama itu, kata siapa? Alah, gue juga pernah ngeliat kok lu bareng-bareng terus sama dia, pulang ngaji, berangkat ngaji juga bareng. Ya itu kan karena kebetulan aja, bukan janjian, kata dia gitu. Lu mah kemarin janjian kan bareng sama Putra, sampai dianterin pulang terus sampai main ke rumah itu kan. Ya udah sih, kalau misalkan gak boleh mah ya udah nggak apa-apa, ntar lu aja yang main ke rumah, gimana? Mau nggak? Kita sahabatan lagi ya, bilang kayak gitu. Sampai pada akhirnya udah tuh kan, aku bikinin surat, aku bikinin surat sama dia kayak, untuk Fajar, sahabatku yang ganteng, sahabatku yang baik, maafin Ade ya, Ade udah bikin Fajar cemburu, Ade udah bikin Fajar sakit hati, kayak gitu-gitulah. Ade sama Putra itu teman biasa aja, bukan sahabatan gitu. Sahabat Ade itu cuman Fajar doang. Aku bikin surat itu dulu tuh, aku kasih ke dia. Terus habis itu dibalas lagi sama dia. Terus iya, Fajar juga minta maaf, kayak gitu-gitu. Ih, lucu banget, gemes banget. Terus udahlah, sampai pada akhirnya aku sama dia tuh baikan lagi, kayak gitu-gitu. Jadi tuh sama dia tuh ada aja gitu tingkahnya dia yang bikin kita tuh kayak, kalau diingat-ingat sampai sekarang tuh kayak nggak kepikiran ke situ, cuman emang itu terjadi gitu loh. Udah deh, itu aja ceritaku hari ini. Aku udah capek banget mulutnya. Semoga kalian semuanya suka dengan cerita ini. Jangan lupa bergabung di grup WhatsApp, dan jangan lupa juga beli kaos yang aku buat nanti biar kita samaan bajunya. Dan kalau misalkan kalian berminat dan kalau misalkan kalian bisa, kalau misalkan kalian punya waktu juga, nanti kita foto bareng ya. Kita foto bareng pakai baju yang sama gitu. Mau nggak kalian? Kalau mau, komen di bawah ini. Bye bye.